Film dimulai di laboratorium genetika 15 mil di luar Prairie, Idaho. Di dalam laboratorium, Gary Wolf dan Russ Snow telah membuat spesies belalang yang benar-benar baru yang direkayasa secara genetika. Belalang ini akan memakan serangga yang merusak tanaman. Di ruang utama di Crop Dome, Russ melepaskan belalang ke ladang tanaman yang dipenuhi serangga selama 1 menit. Dengan sekejap, belalang itu pun berhasil menghabisi serangga pengganggu di tanaman jagung tersebut. Lalu setelah itu, ia pun memikat mereka kembali ke kandang induk menggunakan umpan feromon yang kuat. Feromon adalah sejenis zat perangsang untuk memikat si belalang. Namun, di tengah penarikan itu, ternyata salah satu ventilasi utama macet, dan Gary pun mengirim salah satu pekerja silogen ke sistem terowongan untuk memperbaikinya. Di sana pekerja itu menemukan bahwa ventilasi macet total dalam posisi terbuka, dan setelah memindai pena penahan, tiba-tiba belalang itu pun menyerang pekerja dan dia hancur bagaikan diberondong senapan dalam beberapa detik. Yang lebih kacau lagi, belalang itu pun kemudian melarikan diri dari fasilitas penelitian silogen melalui lubang yang terbuka. Sementara itu di sebuah peternakan kecil dekat Prairie, Colt Danton memproduksi pestisida organik jenis baru yang ia perkenalkan kepada teman-temannya, Hank Odem dan istrinya Agatha. Colt meninggalkan pertanian untuk memeriksa pestisidanya dan Hank memulai mesin sekamnya untuk memanen jagung. Tak lama kemudian, bilahnya tiba-tiba macet. Hank pun keluar untuk menyelidiki dan menemukan ada sisa-sisa banteng yang hampir habis dimakan sesuatu di kebun itu. Hank pun memberitahukannya kepada Agatha. Lalu tak lama kemudian, Agatha mendengar suara sesuatu di antara pohon jagung. Dan pada saat itu, ia pun menemukan sisa-sisa putranya yaitu Mike ada di sana. Ia kini dalam keadaan hancur, seperti dimakan oleh binatang buas. Sontak Agatha pun langsung sedih dan ia pun panik. Lantas, makhluk apakah yang telah meneror mereka saat ini? Di lain sisi, saat Hank menuju kembali ke mobil skamnya, ia pun sangat terkejut melihat mobil itu kini ditutupi oleh jutaan belalang. Lalu, belalang itu pun dengan sekejap menyerang dan mengkilnya. Di lain sisi, Agatha masih berlari ketakutan. Tak lama kemudian, ia pun juga diserang dan dikil oleh belalang maut tersebut. Tak lama kemudian, Colt tiba di TKP dan menemukan mayat belalang-belalang yang ukurannya sangat jumbo. Dia lalu pergi ke rumah sakit tempat pacarnya Vicky bekerja, yaitu sebagai dokter hewan. Di sana Vicky dan Colt pun kemudian mendengar laporan tentang sapi dan hewan ternak yang mati dengan cara yang sama seperti banteng yang ditemukan di peternakan Hank. Vicky dan Colt pun memeriksa sisa-sisa sapi yang mati tersebut dan menemukan ada belalang di dalam daging sapi itu. Sementara itu di Prairie, sebuah keluarga yang sedang piknik tiba-tiba diserang oleh belalang dan anak mereka adalah satu-satunya orang yang berhasil selamat. Seorang polisi lalu membawanya pergi ke rumah sakit. Di lain sisi, Colt langsung memeriksa belalang mati yang ditemukan di mobil polisi yang digunakan trooper untuk membawa anak itu. Vicky pun mencoba memberitahu Colt bahwa belalang itu adalah drone pembunuh, rekayasa pemerintah dan terbuat dari mesin. Namun ternyata setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, mereka pun menemukan bahwa belalang itu merupakan hewan asli dan mampu berkembang biak layaknya belalang seperti biasa. Colt, Vicky, dan seorang dari agen USDA bernama Greg Ballard, kemudian juga sekelompok pembasmi menemukan sarang belalang. Dan mereka pun langsung menyemprotkan pestisida sebagai upaya untuk membunuh larva dan belalang yang ada di dalam tempat tersebut. Namun, ternyata tindakan itu justru malah mengganggu si belalang dan mereka pun menyerang serta mengejar kelompok tersebut. Mereka semua pun diserang dengan serangan yang sangat kejam. Sementara Colt, Vicky, dan Greg berhasil selamat. Hal itu pun menyebabkan tanda tanya di benak mereka. Mengapa kelompok mereka habis sementara mereka tidak diserang? Kembali ke markas USDA, Greg memutuskan bahwa satu-satunya pilihan yang mereka miliki saat ini adalah harus menyemprotkan belalang dengan UD-66 yang merupakan senjata kimia paling berbahaya di planet ini.
Hal itu untuk membasmi si belalang sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi lebih luas lagi. Vicky pun memberitahu Greg untuk segera mengeluarkan perintah. Meskipun Colt telah memberitahunya bahwa konsekuensi jika melakukan hal itu, tanaman tidak akan tumbuh kembali selama 10 tahun. Akibat pestisida UD66 itu merupakan senjata kimia yang sangat berbahaya. Sementara itu terlihat kini sekawanan belalang tengah menyerang sebuah taman hiburan di pinggir jalan raya utama. Terlihat juga banyak orang di taman hiburan itu dimakan hidup-hidup oleh belalang. Kembali ke laboratorium, Colt yang telah mengambil sampel larva dari sarang belalang sebelumnya memeriksa larva belalang tersebut untuk mencari tahu mengapa mereka tidak menyerang Vicky dan dirinya. Dia pun kemudian mencoba eksperimen terhadap beberapa belalang dewasa yang masih hidup. Dan ternyata ketika disemprotkan obat pestisida kimia, belalang itu bukannya mati, malah semakin tertarik dan menyerap pestisida itu seolah mendapatkan kekuatan. Colt pun langsung pergi untuk memperingatkan Greg dan yang lainnya atas penemuan ini, agar mereka tidak menyemprotkan pestisida UD66 karena hal itu akan membuat belalang semakin ganas. Di lain sisi saat ini, Greg dan timnya sedang mengumpulkan puluhan ternak di ladang untuk memancing belalang itu datang dan kemudian mereka akan menyemprotkan pestisida UD66. Tak lama kemudian jutaan belalang itu pun tiba dan langsung melahap ternak tersebut. Dia lalu memerintahkan helikopter untuk menjatuhkan pestisida yang telah diubah menjadi UD45. Helikopter pun lalu menjatuhkan pestisida tersebut. Sontak bau pestisida itu memancing kawanan belalang, dan dengan sekejap helikopter pun diserang oleh kawanan belalang itu, kemudian hancur. Colt kemudian memutuskan untuk menggunakan pestisida organik yang dia kembangkan pada kawanan belalang yang sekarang telah menyerang kota Prairie. Sementara Gary yang mencoba melarikan diri juga dibunuh oleh belalang itu. Colt pun menerbangkan pesawat di atas kota dan menjatuhkan pestisida kepada para belalang itu. Namun ajaibnya pestisida buatannya sendiri itu ternyata mampu untuk membunuh kawanan belalang itu dengan sekejap. Tapi sebelum mereka merayakan keberhasilan itu, ternyata muncul lagi dua kawanan belalang yang lebih besar di atas kota dan mereka siap menyerang. Ayah Vicky yang bernama Russ pun memutuskan untuk memancing belalang itu ke dalam crop dome menggunakan umpan feromon. Feromon itu pun memancing si belalang pekerja dan mereka pun masuk ke kubah tanaman itu. Di sana, Russ pun kemudian mengorbankan hidupnya dengan masuk ke kubah dan memprogram sistem di dalamnya untuk menghancurkan diri sendiri. Tak lama kemudian, kubah tanaman itu pun meledak dan membunuh semua belalang yang ada di dalamnya. Mereka pun sangat senang karena telah berhasil menyelesaikan koloni belalang, meskipun saat ini telah kehilangan banyak orang, termasuk orang yang mereka sayangi. Namun, tanpa mereka sadari di lain sisi, ternyata masih ada satu truk lagi yang saat ini sedang berjalan. Kemungkinan besar, ratusan belalang lapar masih berada di dalam kompartemen belakang truk tersebut. Dan terlihat truk itu sedang menuju ke kubah tanaman lain dengan bertuliskan spesimen hidup. Menurut kalian, apakah nanti belalang ini akan kembali menyerang? Silahkan buat komen di kolom komentar.